Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan tim pembela kebebasan pers atas tindakan pemerintah yang melakukan pemblokiran dan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat. Ini mengabulkan semua tuntutan dari koalisi. Kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Di sini saya bersama dengan narasumber hebat kita. Yang pertama ada Kak Irji dan juga Kak Foni. Tanpa perlu basa-basa lagi, kita akan membahas beberapa hal yang sangat menarik terkait dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oke, ada Kak Irji dan juga Kak Foni. Mungkin Kak Irji dan juga Kak Foni dapat berbagi bersama dengan kita dan juga teman-teman yang menonton terkait dengan hal-hal apa saja yang diatur dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Kak Irji? Di sini saya akan membahas salah satu kasus ya, di mana pemblokiran dan pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat Daya. Kasus ini bermula dari serangkaian unjuk rasa kemanusiaan di beberapa kota di Papua dan Papua Barat pada Agustus sampai September 2019. Menanggapi situasi ini, pemerintah atau Presiden dan Menkominfo mengeluarkan kebijakan pemblokiran total atau pembatasan akses internet di wilayah-wilayah tersebut. Pemerintah berargumen bahwa pemblokiran ini dilakukan untuk yang pertama, mencegah penyebaran informasi bohong atau hoaks dan provokasi yang dapat memperburuk keamanan dan ketertiban umum. Dan yang kedua, mempercepat pemulihan situasi keamanan. Namun, di sini saya menilai pemblokiran internet tersebut sebagai tindakan faktual yang melawan hukum dan melanggar konsekuensi singgung tadi yang dilakukan oleh Presiden dan Menkominfo berupa pemblokiran dan pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat pada tahun 2019 adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada. Oke, berarti pada tahun 2019 itu dari bulan Agustus sampai dengan bulan September ada ini dinamakan dengan perbuatan melawan hukum. Kemudian apa yang menjadi dasar pertimbangan perbuatan melawan hukum dalam kasus ini? Oke. Dasar pertimbangan hukum itu tidak jelas. Pemerintah dengan kuat menganggap bahwa meskipun berdalil bahwa keamanan PT-UN menilai bahwa pemblokiran tidak didasarkan pada prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku seperti ketentuan dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pers ataupun Undang-Undang HAM, tetapi dan 2019 itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Oh iya, memang pada saat-saat yang berkembang begini pesat ini tidak mungkin juga ya kalau pemerintah mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan untuk membatasi akses internet kepada masyarakat terpencil seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan kepada saya dan juga teman-teman yang ingin menonton. Terima kasih. Baik teman-teman, kembali lagi pada perbincangan kita yang cukup hangat. Di sini saya bersama dengan narasumber yang kedua, ada Kak Isti dan juga Kak Putri, yang dimana tidak kalah hebatnya dengan narasumber kita yang pertama. Nah, perbincangan kita tidak jauh dari perbincangan dengan narasumber pertama, yaitu terkait dengan pemblokiran dan pembatasan akses internet di Papua dan juga Papua Barat, yang dimana kasus ini diatur dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Tanpa perlu basa-basi panjang lebar, kita langsung membahas saja pada poin intinya Kak Esti. Bagaimana sengketa pemblokiran dan pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat ini diatur dalam PT-UN. Oke. Baik, di sini pemeriksaan perkaranya itu di PT-UN Jakarta dan memiliki proses yang secara umum mengikuti prosedur PT-UN biasa, yaitu salah satu jenis pemeriksaan yang diatur dalam PT-UN, yaitu yang pertama tahap pra persidangan. Oke. Dalam tahap pra persidangan itu terdapat langkah dan deskripsinya, yaitu yang pertama
pendaftaran gugatan, yaitu penggugat mengajukan surat gugatan ke Panitra PT UN. Gugatan harus memenuhi syarat formal, misalnya tenggang waktu 90 hari sejak KTUN diterbitkan atau diumumkan. Yang kedua, pemeriksaan administrasi. Kepanitraan memeriksa kelengkapan persyaratan formal gugatan. Yang ketiga di sini pemeriksaan pendahuluan, yaitu Ketua PT UN melakukan pemeriksaan singkat apakah gugatan layak disidangkan atau tidak. Jika nyata-nyata tidak termasuk wewenang PT UN, gugatan dapat diputuskan tidak terima melalui penetapan yang ketua. Yang keempat, pemeriksaan persiapan. Jika gugatan diterima, majelis hakim atau yang beranggotakan 1 hakim ketua dan 2 hakim anggota memanggil para pihak. Tujuannya melengkapi gugatan yang kurang jelas, memberikan nasihat hukum, dan meminta tergugat mengajukan berkas-berkas KTUN yang disengketakan. Mungkin hanya ada tahap itu saja Kak? Masih ada lagi. Itu mungkin Kak Putri yang jelaskan ya. Baik, terima kasih Kak Jessica. Tahap pertama itu sudah dijelaskan oleh teman saya, Esti, di mana tahap 1 yaitu tahap ini pra persidangan, dan juga saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua yaitu tahap persidangan terbuka. Nah, di situ ada terdapat beberapa poin. Teman saya sudah menjelaskan cukup banyak juga, di antaranya 4 poin. Dan juga saya akan melanjutkan tahap kedua yaitu tahap persidangan terbuka, di mana poin yang kelima itu adalah pembacaan gugatan dan jawaban. Nah, di sini itu majelis hakim yang membuka persidangan tersebut. Lalu penggugat membacakan gugatan dan tergugat mengajukan jawabannya yang secara tertulis, dalam hal ini disebut dengan eksepsi dan pokok perkara. Lalu poin yang keenam yaitu replik dan duplik, di mana penggugat menanggapi jawaban dari tergugat melalui replik. Juga tergugat menanggapi replik melalui duplik yang kita sebut dengan duplik. Lalu tahap ini juga adalah pertukaran argumen tertulis. Yang ketujuh yaitu pembuktian, di mana tahap utama para pihak mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis dan juga tambahan dari keterangan saksi, keterangan ahli, dan pemeriksaan di tempat. Dan juga penggugat wajib membuktikan kerugian dan cacat hukum, di antaranya KTUN. Sementara tergugat juga membuktikan bahwa KTUN sudah sah dan sesuai dengan prosedur. Poin yang ke-8 yaitu, dan juga saya akan melanjutkan dari tahap ketiga yaitu tahap akhir dari persidangan. Poin ke-10 yaitu pembacaan putusan, di mana putusan itu dibacakan dalam sidang secara terbuka dan untuk umum pastinya. Lalu amarnya bisa berupa gugatan ditolak maupun gugatan tidak diterima ataupun gugatan dikabulkan oleh majelis hakim. Yang ke-11 yaitu upaya hukum. Ini adalah bagian akhir, di mana jika salah satu pihak itu tidak puas, mereka akan berhak mengajukan banding ke pengadilan dalam hal KTUN yang digugat. Oke, berarti ada 3 tahap dalam proses pemeriksaan perkara di PT UN. Ya, tepatnya ada 3 tahap. Di mana pemeriksaan yang melalui 3 tahap ini juga dilalui atau dilewati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pemblokiran dan juga pembatasan ya. Oke, baik, terima kasih kesempatannya Kak Esti dan juga Kak Putri. Sama-sama. Terima kasih untuk penonton yang baik teman-teman, kita ada pada narasumber kita yang ketiga sekaligus narasumber yang terakhir yang akan menutup perbincangan kita pada malam hari ini. Yang dimana narasumber kita yang ketiga ini ada Kak Gabriela dan juga Kak Kesha, yang dimana tidak kalah hebatnya dengan narasumber kita yang pertama dan juga yang kedua. Pada kesempatan kali ini pembahasan kita tidak ada beda jauhnya dengan pembahasan pada narasumber kita yang pertama dan juga yang kedua. Nah, jadi tadi waktu di narasumber Kak Esti dan juga Kak Putri itu mereka menjelaskan bahwasannya kasus ini itu dikategorikan pada pemeriksaan perkara tingkat pertama, yaitu pada pemeriksaan dengan acara biasa. Itu mengapa saya dan teman-teman juga kami penasaran mengapa kasus ini dikategorikan dalam pemeriksaan acara biasa. Mungkin Kak Gabriela dan Kak Kesha boleh menjelaskan kepada kami. Baik, terima kasih Kak Jessi. Namun ada beberapa alasan pendukung mengapa kasus ini cocoknya lewat pemeriksaan biasa. Ada beberapa alasan. Yang pertama itu karena objek sengketanya rumit. Yang dipersoalkan di sini bukan surat keputusan tertulis seperti izin atau sertifikat, tapi tindakan nyata pemerintah yaitu seperti memblokir dan membatasi akses internet yang terjadi di Papua dan Papua Barat pada tahun 2019 yang melibatkan pejabat tinggi, hak yang sangat penting tentunya.
Kasus ini berhubungan langsung dengan hak konstitusional seperti hak untuk dapat informasi, berpendapat, dan berkomunikasi yang diatur pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Butuh proses yang adil karena menyangkut hak asasi, kedua pihak harus punya ruang untuk menyampaikan bukti dan argumennya secara lengkap. Dan perlu dengar pendapat ahli karena pemeriksaan biasa memungkinkan adanya saksi ahli-ahli baik ahli hukum, hak, dan HAM maupun ahli teknologi karena pendapat mereka penting untuk menilai apakah pemblokiran internet itu wajar dan proporsional. Selanjutnya mungkin alasan berikutnya bisa dijelaskan oleh teman Keisha. Baik, selanjutnya yaitu tidak masuk kriteria pemeriksaan cepat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PT-UN. Memang ada yang namanya acara cepat, tapi syaratnya ketat. Biasanya dipakai kalau objek sengketanya satu KTUN dan pembuktiannya tidak rumit. Dalam kasus blokir internet, pembuktiannya sangat teknis dan kompleks. Jadi, tidak cocok untuk proses yang cepat, yang waktunya terbatas dan tidak itu adalah alasan-alasan mengapa perkara ini harus diatur dalam pemeriksaan acara biasa. Mungkin cukup ya untuk pembahasan kita yang cukup hangat pada malam hari ini. Terima kasih Kak Keisha dan juga Kak Gabriela yang telah bersedia meluangkan waktunya, yang telah bersedia untuk memberikan ilmunya kepada saya dan juga teman-teman yang sedang menonton podcast kita pada malam hari ini. Baik teman-teman, jadi dari hasil pembahasan kita dengan ketiga narasumber hebat tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa tindakan pemerintah yang memblokir dan juga membatasi akses internet pada tahun 2019 sebagai respon terhadap kerusuhan di wilayah tersebut dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Nah, kebijakan ini dinilai melanggar hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas informasi dan kebebasan berekspresi. Pemblokiran dianggap tidak memenuhi asas umum pemerintahan yang baik karena tidak berdasarkan prosedur hukum yang jelas dan tidak ada keadaan darurat yang membenarkan penundaan hak fundamental secara menyeluruh. Karena objek sengketa berupa tindakan nyata pemerintah yang kompleks dan menyangkut hak konstitusional penting, maka pemeriksaan biasa di PT-UN diperlukan agar hakim dapat menilai secara menyeluruh alasan, dasar hukum, dan dampak tindakan tersebut. Pemeriksaan biasa memberikan waktu dan ruang untuk membuktikan yang mendalam termasuk pendapat ahli sehingga hasil putusan dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan jurisprudensi penting bagi kasus serupa di masa yang akan mendatang. Sekian dari podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih.